bisa menjadi badan hukum ini akan menjadi memudahkan badan usaha milik desa menjadi entiti usaha yang nanti berguna bagi desa-desa kita. Penghapusan ketentuan modal awal bagi PT, ya. Jadi pendaftaran tidak lagi di berita negara, cukup dengan elektronik. Jadi proses penyerahan perizinan elektronik registration setelah. Jadi ini semua adalah kemudahan berusaha, ya. Izin gangguan dihilangkan. Nah, perlu saya sampaikan, tadi disampaikan Pak Menko, ada 2,9 juta angkatan kerja. Dengan ada kesempatan kerja juga bagi milenial, anak-anak muda ini sekarang dengan kesempatan dia bisa memilih apa mau jadi berusaha dengan mudahnya perizinan berusaha untuk UMKM. Angkatan kerja yang 2,9 juta ini bisa memilih apakah mau menjadi pengusaha mulai dari mikro ataupun nanti dengan kesempatan investasi yang masuk bisa menjadi kesempatan kerja kepada mereka berisian berusaha. Paten dimudahkan prosesnya, merek dimudahkan proses jadi percepat, ya, menjadi 120 hari, ya, yang biasanya sampai berapa bulan, undang-undangnya begitu karena memang prosesnya menyangkut seleksi merek yang jangan sampai ada double dan lain-lainnya, maka sekarang kemudahan itu kita lakukan. Kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik, rekan-rekan media di sini, mohon agar kiranya penyimpang siuran, jadi kalau kata penyimpang siuran bukan kesimpang siuran, penyimpang siuran ini dapat kiranya dikoreksi, dapat kiranya adik-adik menyampaikan secara benar dan proporsional. Ya, kasihan rakyat kita kalau ini seolah-olah sesuatu yang sangat eksklusif, pembahasannya sangat terbuka, ya walaupun relatif cepat, dibahas dalam panja dengan melalui online streaming, ya. Jadi ini tidak ada, dan masukan-masukan baik dari fraksi-fraksi semua dibahas, semua terbuka. Jadi ini mohon adik-adik bisa menyampaikannya secara baik. Juga di sini mengenai klaster administrasi pemerintahan. Untuk mempercepat ini memang ada pikir, wah mengapa pemerintah daerah dihilangkan? Tidak dihilangkan. Diberi waktu, perizinan tetap ada di daerah yang sesuai dengan kewenangannya, tetapi diberi batas. Perlu diberi batas waktu. Kalau tidak jalan, ya memang harus ditarik ke pusat NSPK. Jadi ini yang tidak kadang-kadang diputarbalikkan seolah-olah resentralisasi. Tidak ada resentralisasi. Bahwa ketentuan konstitusi kita mengatakan presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan itu jelas. Bahwa apa yang diberikan kepada pemerintah daerah adalah desentralisasi pemerintahan pusat oleh presiden diberikan kewenangan ke gubernur kayak ini melalui undang-undang. Tetapi kalau dalam hal untuk mempercepat itu presiden punya diskresi pemerintahan untuk menarik untuk kepentingan jalannya pemerintahan. Itu jelas konstitusional. Tapi tetap kita akui bahwa pemerintah daerah punya kewenangan, punya hak untuk menerbitkan izin. Yang selama ini berbelit-belit, kalau kami di daerah kami dikatakan kalau bisa dipermudah, mengapa harus kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah? Itu di daerah kami. Sama dengan Pak Menteri BKPM. Nah sekarang kalau bisa dipermudah, mengapa harus kita persulit? Nah ini dia Undang-Undang Cipta Kerja. Ini dia yang kita lakukan. Jadi mohon, jadi kami sangat berharap ya dalam perda-perda ya karena sudah ada kita tunduk kepada keputusan MK. Tadi Menteri Ibu Menaker mengatakan tidak ada penyimpangan dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Karena sekarang perda tidak bisa lagi di executive review, maka sekarang majunya adalah ada harmonisasi. Sebelum harmonisasi review, sebelum perda diterbitkan, kita dikonsult. Kami punya kantor-kantor wilayah, Kementerian Hukum, diharmonisasi di daerah. Kita punya perancang perda di sana, diharmonisasi. Supaya antar peraturan-peraturan itu tidak bertentangan, saling menjegal, sehingga tidak jalan. Jadi ini yang kita lakukan, tidak ada sama sekali maksud intervensi yang mendalam, tetapi untuk memudahkan. Dengan mudahnya berusaha UMKM, pengaturan tentang UMKM sangat rinci dan sangat banyak, ya.
Juga dimungkinkan DAK untuk apa? Untuk tadi sudah disampaikan Menteri Keuangan, ya, untuk MKM. Ah, ini terobosan kreatif DAK untuk MKM. Ini semua adalah dengan karena sudah dia menjadi badan hukum yang selama ini perbankan sungkan, badan usaha DAK bisa mengintervensi kemudahan berusaha untuk menolong usaha-usaha mikro, usaha kecil dan menengah. Jadi ini yang kami ingin sampaikan, bahwa diskresi pemerintahan, diskresi presiden demi kepentingan nasional sesuai azas pemerintahan yang baik, berdasarkan alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dilakukan dengan itikat baik. Maksudnya apa? Jika ada bottleneck di pemerintahan, baik di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut pasal 1 ayat 1 konstitusi kita dapat mengambil diskresi. Jadi ini yang penting kami sampaikan sebagai catatan-catatan. Mudah-mudahan dengan kehadiran rekan-rekan di sini dapat lebih menjelaskan secara proporsional apa sebenarnya rencana undang-undang Cipta Kerja ini. Terima kasih.